Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Praktis, saat ini kamu sedang menyaksikan tayangan podcast rangkuman tentang Islam, persembahan dari mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hai Sobat Praktis, jadi di episode kali ini kita akan ngebahas tentang seberapa penting sih sholat untuk umat muslim. Dan juga pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Di samping saya tentunya ada Bapak Dr. Ilyas Daud MSI. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Sehat ya Pak ya? Ya sehat. Nah Bapak Ilyas ini juga merupakan Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Bapak juga dengar-dengar S2 dan S3-nya itu dari UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta ya Pak? Ya, betul. Dan S1-nya di IAIN Sultan Amai. Jurusan yang sama juga? Jurusan yang sama. Komunikasi Penyiaran Islam. Ya. Oke. Bapak kemarin itu katanya dosen home base dari IKITI ya? Terus betul. Bapak pindah ke KPI. Oke. Diamanahkan menjabat ketua jurusan. Oke. Nah, Bapak ini kan kalau kita melihat problema yang ada di kampus nih sesuai dengan tema kita kali ini, kalau ada kayak kita kan sering melihat ada mahasiswa walaupun kita memang IAIN ya, tapi masih banyak juga yang ketika azan itu mereka masih belum mau langsung sholat gitu Pak, belum langsung mau bergerak gitu. Nah, kira-kira itu gimana ya Pak untuk kita mengajak mereka untuk bisa gitu? Ya, jelas itu problem ya, itu masalah. Soalnya kan kita ini kampus Islam ya, yang Sultan Amai Gorontalo. Terus jelas namanya sholat itu kan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Misalnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, dalam surat An-Nisa ayat 103 misalnya, itu kan jelas sekali perintah sholat ya, bahwa sholat itu adalah kewajiban ya bagi umat Islam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu kan jelas sekali ayat begitu. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan bagi umat Islam. Tapi kan sangat disayangkan perintah ini kemudian tidak diamalkan oleh umat Islam itu sendiri, khususnya oleh masyarakat kampus, dan paling khusus lagi adalah mahasiswa ya. Nah, ini jelas masalah yang perlu dipikirkan oleh kita bersama, karena sanksi meninggalkan sholat itu luar biasa sanksinya, bukan hanya di akhirat, tapi menurut beberapa sumber hadis itu menyampaikan sanksi sholat itu bisa kita dapatkan bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Di dunia itu misalnya kalau orang yang tidak biasa meninggalkan sholat itu wajahnya jadi kelihatan tidak bercahaya. Kemudian keberkahan umurnya, keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah. Kemudian hidupnya menjadi sempit, meskipun dia hidup dalam gemilang harta kekayaan, punya banyak uang, tapi kalau tidak sholat itu merasa sempit hatinya. Jadi merasa sempit itu siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian di ini juga begitu, bukan hanya di dunia ya. Ketika meninggal juga dia mendapatkan siksa meninggalkan sholat itu. Dalam sakaratul maut itu orang-orang yang meninggalkan sholat itu seperti Allah tampakkan neraka tempat dia tinggal begitu. Oke. Pak, ini kan biasa tadi kan kita ke problema. Bapak tahu tidak kira-kira kenapa masih banyak mahasiswa yang seolah-olah seperti enggan gitu untuk ke masjid?
Ya, bukan hanya mahasiswa ya, masyarakat muslim pada umumnya itu masih banyak yang meninggalkan sholat. Lagi-lagi ini kembali kepada iman sebenarnya. Kalau orang punya iman, jelas dia meyakini bahwa itu perintah Allah, dan dia meyakini apa siksa yang dia dapatkan kalau meninggalkan sholat. Makanya lagi-lagi kembali kepada keimanan. Kalau dia punya keimanan, insya Allah dia akan melaksanakan sholat. Tapi kalau tidak punya keimanan, dia tidak punya motivasi dari dalam, untuk melaksanakan sholat. Ibadah itu harus dilandasi oleh keimanan yang kuat. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin mantap juga ibadahnya. Begitu. Jadi kembali lagi kepada keimanan. Tapi memang ini tugas kita semua ya, untuk saling mengingatkan. Kalau kita misalnya sudah rajin sholat, jangan kita mau masuk surga sendiri. Ajaklah teman-teman, ajaklah orang lain yang belum mau sholat itu, supaya kita masuk surga sama-sama. Kasihan kan juga siksaan di neraka itu ya. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu jelas sekali disebutkan di dalam hadis. Jangankan meninggalkan sholat, orang yang lalai saja dalam sholatnya, dia mendirikan sholat tapi dia lalai dalam artian tidak khusyuk. Atau misalnya dia sholat tapi mentakhirkan sholat, bukan di awal waktu dia sholat. Dia rajin sholat, tapi sering lalai dalam sholatnya. Itu neraka wail. Dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan bahwa neraka wail bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Apalagi kalau meninggalkan sholat, itu lebih dahsyat lagi siksaannya. Jadi ini tugas kita semua sebenarnya, untuk saling mengingatkan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Saling mengingatkan, karena dalam mengingatkan itu ada manfaat. Itu di dalam surat, di dalam Al-Qur'an. Begitu. Iya, nah Pak, ngomong-ngomong tadi soal iman nih. Kita kan tadi bicara soal iman. Pastinya kan manusia imannya tuh suka turun naik. Nah, Bapak sendiri pernah enggak gitu lagi turun-turunnya iman, terus Bapak tiba-tiba lalai gitu dalam salat? Ini kalau dari Bapak pribadi gimana tuh? Ya, kalau masalah iman itu memang hadis Nabi mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang dia berkurang, dan itu dialami oleh hampir semua orang ya. Makanya itu kita perlu melakukan ibadah-ibadah yang mendatangkan keimanan kita. Mungkin kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim misalnya, itu kan seakan mencas kembali keimanan kita. Kita rutin menghadiri pengajian-pengajian atau rajin baca Quran. Dengan cara seperti itu, iman kita akan bertambah. Karena iman itu hanya akan bertambah dengan ibadah, dan dia akan berkurang dengan maksiat. Kalau kita semakin banyak bermaksiat, maka itu akan mengurangi iman. Begitu tips untuk menjaga keimanan. Banyak beribadah dan menghilangkan kemaksiatan. Nah, kalau misalnya iman kita berkurang, otomatis ibadah juga kita akan tinggalkan, termasuk masalah sholat. Kalau tadi pertanyaannya apakah saya juga pernah, ya alhamdulillah saya selama ini masih tetap konsisten ya. Meninggalkan sholat, alhamdulillah belum pernah meninggalkan sholat, karena memang hadis Nabi, ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memberikan informasi siksa yang pedih bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Iya. Nah Pak, ini kan biasanya kan subuh itu orang jarang banget nih. Saya mau bangun itu susah gitu. Nah Bapak bisa kasih tips gitu buat teman-teman sobat praktis gitu yang biar nggak malas-malasan subuh gitu. Ya betul. Yang jelas begini ya, kalau misalnya kita bisa sholat subuh, memang harus ada kebiasaan. Kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, tidak jadi masalah. Pasti meskipun dia tidur jam berapa, tengah malam, tapi karena sudah terbiasa bangun subuh 4:30 atau jam 4, itu pasti dia akan bangun. Makanya juga kalau mau tidur, jangan tidur juga tengah malam. Tidurnya jam 10. Itu kan masa-masa waktu tidur itu. Sehingga kalau kita tidur jam 10, itu bisa bangun pagi. Tapi kalau kita tidur jam 12, jam 1, apalagi jam 2, itu pasti saya yakin karena saking ngantuknya kita tidak bisa bangun subuh. Itu menurut saya tips salah satunya ya, cepat tidur. Terus
pakai alarm kan, zaman sekarang udah canggih kan, pakai alarm. Nah Pak, semisal nih udah kebablasan, kita bangunnya jam 7 lah, jam 8 itu, terus gimana Pak? Masih bisa dilanjutin subuhnya atau masih bisa? Itu kan ada hadisnya. Nabi juga pernah kesiangan ketika bangun subuh. Iya. Tapi begitu bangun langsung sholat. Tidak boleh lagi main HP kan biasa orang kalau bangun tidur itu pasti yang dia sentuh cek pertama HP, itu cek HP karena dia sudah siapkan di sampingnya kan. Seakan-akan HP ini jadi, kalau dia punya istri sudah jadi istri pertama, gitulah kira-kira ya. Jadi begitu kalau kita bangun itu langsung sholat. Meskipun sudah jam 8, jam 10 sekalipun itu sudah masih bisa waktu sholat. Yang penting dia belum masuk zuhur. Belum masuk zuhur ya. Kalau sudah masuk zuhur itu kan otomatis sudah bukan waktu subuh lagi. Iya. Ada ulama berpendapat waktu subuh itu sampai terbit fajar, tapi ada juga ulama berpendapat sampai zuhur. Iya. Gitu. Nah Pak, mungkin banyak yang belum tahu gitu benefit kalau misalnya kita sholat itu apa gitu dari dunia dan juga akhirat gitu. Benefit, keuntungan ya? Iya, keuntungan yang bisa kita dapetin kalau kita sering sholat gitu. Oh, tidak perlu ditanyakan. Jelas ini kalau jangan dulu cerita pahala ya. Iya. Efek kehidupan dunia itu ada bagi orang-orang yang biasa sholat. Orang sholat itu melatih kedisiplinan. Iya. Bayangkan. Kita kan dalam satu hari itu diperintahkan sholat 5 waktu kan, sholat 5 waktu, dan itu harus tepat waktu. Sholat tepat waktu itu salah satu amalan yang Allah sukai, yang Allah cintai. Kan Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayul amal ahabu ilallah, amalan apa yang paling Allah sukai? Nabi bilang, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Jadi sholat pada waktunya itu adalah amalannya. Jelas benefitnya adalah kita menjadi dalam kehidupan dunia kita menjadi disiplin, dan disiplin itu kunci kesuksesan, keberhasilan. Tidak ada keberhasilan itu tanpa kedisiplinan. Kalau orang dia disiplin pasti sukses, itu sudah pasti. Dan disiplin itu dilatih oleh sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu melatih kesabaran. Daya sabar itu kan mengendalikan diri. Iya. Dan sabar itu kunci kesuksesan juga. Tidak ada kesuksesan itu tanpa kesabaran. Anda misalnya mau dapat S1 ijazah kan, butuh kesabaran kuliah. Kalau tidak sabar kuliah kan ngapain meninggalkan kampung halaman orang tua, meninggalkan dengan orang tua, hidup senang, bisa makan apa adanya. Kalau di sini kan makan Indomie tiap hari, begitu kan? Pasti. Iya, itu manfaat di dunia. Belum lagi di akhirat ya. Belum lagi di akhirat. Pahalanya itu luar biasa. Pahala yang bisa didapatkan sholat. Satu pahala saja menurut para ulama itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru satu pahala. Iya. Kalau sholat itu pahalanya tidak bisa dinilai, tidak bisa dijumlahkan, luar biasa. Tapi kan kebanyakan orang yang meninggalkan sholat. Jadi benefitnya juga banyak ya Pak ya. Tidak perlu dipertanyakan. Iya. Nah Pak, misalnya nih ada yang dia katanya sholat tapi juga dia masih sering maksiat gitu-gitu. Padahal kan sholat memang untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu. Ya. Ya itu memang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Iya. Aqimis shalat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya. Jelas. Tapi kan kenapa orang sholat dia masih belum bisa meninggalkan maksiat, dia masih kalau dia pejabat masih korupsi. Iya. Kan? Masih banyak kejahatan. Kalau kita manusia biasa ya masih belum bisa meninggalkan maksiat. Itu berarti dia sholat itu hanya raganya, hanya fisiknya yang sholat, cuman gerakan. Padahal kalau sholat itu bukan hanya tubuh fisik kita yang disolatkan, tapi juga rohani kita perlu sholat. Kalau kita sujud kepada Allah itu bukan hanya fisik yang sujud, tapi rohani kita juga harus sujud. Manusia itu kan terdiri dari unsur kan, jasmani dan rohani. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya manusia itu adalah rohaninya, bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Karena kalau manusia itu dilihat dari fisiknya, tidak ada bedanya dengan binatang, dengan hewan.
Coba lihat apa bedanya kita dengan hewan dalam aspek fisik, kan tidak ada tuh. Hewan punya mata, kita juga punya mata. Hewan punya mulut, kita juga punya mulut. Hewan punya kaki, kita punya kaki. Hewan juga punya kaki, telinga dan sebagainya. Jadi manusia itu dari aspek rohaninya. Jadi kalau kita sholat, bukan hanya fisik yang disolatkan, tapi juga rohani. Kalau ke rohani juga kita sholatkan, itu insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Menurut saya begitu. Tidak bisa cegah dari maksiat itu meskipun sholat, karena cuma fisik yang sholat, rohaninya tidak sholat. Tapi kalaupun ada kayak gitu harus tetap sholat ya Pak, kalau misalnya. Iya, tetap sholat daripada tidak sholat sama sekali. Iya Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan juga nih diselipin dari teman-teman dari Sobat Praktis. Mungkin salah satunya ada yang nanya, ini Pak, gimana hukumnya kalau ada orang yang minum minuman keras tapi dia nggak mabuk gitu, terus dia sholatnya tetap sah gitu? Ya, memang itu ada perintah, ada larangan dalam Al-Quran ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah sholat dalam keadaan mabuk, begitu. Bagaimana kalau misalnya dia nggak mabuk ya? Itu ada ya yang ada yang nggak sampai mabuk mungkin minumnya tidak banyak begitu. Tidak sampai mabuk. Ya, memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang mabuk itu, yang minuman khamar, minuman keras, itu selama 40 hari sholatnya tidak diterima. Mau mabuk ataupun tidak, kalau dia sudah minum khamar, itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bayangkan dia meninggalkan sholat selama 40 hari. Satu hari 5 kan? 40 kali 5 berapa? 200 sholat, itu berarti 200 kali. Satu kali saja meninggalkan, itu hukumannya dunia dan akhirat. Ya. Apalagi kalau sudah 200 lebih itu. Jadi tidak sah, Allah tidak terima. Dia tidak akan terima sholatnya. Bahkan ketika dia meninggal, itu jenazahnya tidak bisa disolati. Orang minum khamar itu sholatnya tidak jenazahnya tidak disolati. Dan orang yang meninggalkan sholat itu jenazahnya juga tidak disolati. Nah, dia kan sudah double. Iya. Minum terus tidak dia sholat tapi meninggalkan, kan tidak diterima. Berarti sudah meninggalkan sholat juga meskipun dia sholat. Jadi tidak bisa disolatkan jenazahnya. Itu hukumannya. Oke. Nah, jadi tidak sah sholat. Pak, misal nih ini seperti yang sering terjadi di kita mahasiswa. Misalnya kita lagi jam mata kuliah terus tiba-tiba azan zuhur gitu. Nah, terus baiknya apakah kita harus minta izin untuk sholat dulu atau selesai mata kuliah baru kita sekaligus sholat gitu? Ya, jadi jumhur ulama itu berpendapat sholat pada waktunya itu lebih bagus, lebih bagus. Tapi kalau dalam keadaan darurat itu bisa mentakhirkan. Tapi syaratnya kalau misalnya ada urusan-urusan penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau dalam kasus misalnya sholat, mengajar ya, kalau misalnya itu sudah mau selesai, ya kita selesaikan dulu begitu. Tapi kalau misalnya masih panjang dan bisa ditinggalkan, ya tinggalkan dulu. Gitu. Jadi kalau Imam Malik berpendapat mentakhirkan sholat itu lebih bagus. Tapi kalau ada dalam hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, misalnya profesi dokter ketika lagi operasi dia tidak boleh tinggalkan itu. Karena takutnya kalau dia tinggalkan hanya untuk sholat, khawatirnya kan nasib pasien bisa lebih parah. Gitu. Iya kayak gitu. Nah, oke Pak, kayaknya pembahasan kita sangat menarik untuk episode kali ini. Tapi sekali lagi kita harus kita diburu waktu juga. Betul. Nah, untuk Sobat Praktis dimanapun kalian berada, gitu kita bisa tarik kesimpulan ya, kalau misalnya ketika kita mengerjakan sholat itu benar-benar untuk kesuksesan dunia kita juga baik gitu, dan akhirat juga tentunya pasti ya, karena memang sholat itu yang pertama kali dihisap ya Pak. Betul. Ya kayak gitu, dan juga melatih kedisiplinan dan juga kesabaran kita. Oke, sepertinya sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Saya Miftahul Jana dan terima kasih banyak untuk Pak Ilyas yang sudah ikut bergabung kita pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.